Oke guys, ya ketemu lagi di channel Remaringka. Oke, jadi ini gue kebut bikin 2 video karena mungkin di minggu depan ya, mungkin pada saat video ini tayang, gue lagi ada event di Medan ya, di Daily Park. Jadi buat teman-teman kalau yang tinggal di daerah Medan ya, silahkan berkunjung ke Daily Park Mall. Itu tanggal 5, 6, dan 7 ya, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kita di sana ada event kopi ya, pesta kopi mandiri. Akhirnya kita ngadain event lagi di sana ya, buat teman-teman silahkan datang aja ya. Nah, hari ini gue mau membahas mengenai grind size, lebih fokusnya itu ke arah yang manual brew, karena waktu itu gue udah sempet bahas yang grind size tapi secara general ya. Kalau ini gue bener-bener mau membahas menggunakan logika sederhana, dengan logika gua ya, terus dengan penjelasan yang sebisa mungkin gue gunakan bahasa yang paling sederhana. Nah, hari ini gue sambil ngopi ya, ngopi ini dari saya lagi, kopi ini Brazil ya, Brazil Chocolate Peanut Butter ya, peanut butter. Jadi ini kopinya full wash, bisa dikatakan kopi full wash itu kopi gue banget ya, karakter yang gue suka banget, nggak neko-neko lah ya. Nah, terus di sini varietasnya itu adalah bourbon dan caturra. Tasting notes-nya di sini ada karamel, coklat, raisin, sugarcane, sama peanut. Nah, menurut gua kopi ini cukup cukup bikin kangen. Kenapa? Karena gue pribadi itu sebenarnya nggak terlalu suka kopi yang terlalu aneh-aneh rasanya ya. Jadi bisa dikatakan kopi ini adalah kopi yang rasanya tuh klasik, bener-bener mengingatkan gue pada saat era-era awal specialty lah ya, yang kopinya masih kayak full wash atau semi wash gitu, yang standar. Nah, hari ini gue nyeduhnya pakai Hariom Yugen. Oke. Nah, kalau teman-teman pakai Hariom Yugen terus brewing time-nya tuh nggak pernah bisa konsisten, coba cek video di sebelah sini, tuh gue sudah jelaskan kira-kira kenapa sih brewing time-nya bisa tidak konsisten gitu ya, atau cenderung cepet banget seduhannya gitu ya. Nah, hari ini gue pakai airnya sama, masih pakai Nestle juga. Terus kopinya nanti yang gue pakai itu 15 gram ya, pakai perbandingannya 1:15 juga. Ini suhu airnya gue pakai cukup tinggi, sekitar 95an ya. Prepare dulu, nanti setelah itu kalau udah siap langsung kita nyeduh. Oke, sudah 15 gram, diratakan dulu ya. Tuang, pertama gue akan tuang sebanyak 50 gram. Oke, nah terus di sini gue juga pakai grind size-nya medium coarse ya. Makanya teman-teman lihat pada saat pertama kali tuang gak lama dia langsung turun air kopinya. Blooming 40 detik. Nah, wanginya ini bener-bener menurut gue kayak roti coklat yang dicampur kacang terus dipanggang gitu ya. Udah, lanjut lagi tuang. Nah, kalau ini gue tuangnya bener-bener cuma di tengah aja ya. Jadi gue puter-puter tapi tuang di tengah. Nah, tuangan kedua di sini gue tuang sampai 180. Nah, kalau pakai teko ini teman-teman akan lebih gampang aiming ke arah tengah ya. Karena dia itu spoutnya kecil dan spout bagian depan itu agak turun ke bawah. Jadi debit airnya nih untuk teman-teman aturnya itu gampang banget ya. Oke, 180 diamin. Kalau misalkan sudah masuk 2 menit 30 detik, teman-teman lanjut tuang lagi sampai 225. Biasanya harusnya ya 2 menit 30 detik itu nanti dia sudah surut. Medium coarse kalau teman-teman pakai grinder JSG2 itu teman-teman bisa pakai di nomor sekitar 18-an lah. Oke, 2 menit 30 detik, lanjut lagi tuang. Nah, ini gue bener-bener cuma tuang di tengah aja ya. 225, stop. Sip. Oke. Di atas sudah surut, timernya kita stop. Oke. Ya, di sini gue nyeduhnya 3 menit 35 detik. Ya, 3 menit 35 detik. Oke. Sekarang kita cicipin kopinya. Wanginya dulu dong. Wanginya di sini gue ngerasa kayak ada rempahnya, coklat sama kacang, ya kan? Jadi kayak kopi-kopi klasik gitu loh. Yang biasa ini yang suka kopi-kopi gini babe-babe nih, bapak-bapak gitu ya, suka nih kopi gini. Sekarang kita cobain dulu. Pertama kali yang gue rasain di sini adalah justru manisnya. Manisnya ini bukan dari coklat atau dari kacang, tapi manisnya dari si sugarcane. Ya. Nah, terus di sini gue ngerasa kayak ada asamnya tipis-tipis,
itu kayak jeruk tapi bukan jeruk. Kayak apa ya? Kalau teman-teman tahu, gue lupa nih ya nama jeruknya apa, tapi jeruknya itu kecil, bisa dimakan sama kulitnya. Gue lupa nih namanya apa, tapi manisnya seperti itu. Asamnya seperti itu. Kan kalau jeruk-jeruk yang kecil tapi kulitnya bisa dimakan itu cenderung manis ya. Nah, manisnya asamnya seperti itu. Terus manisnya dari sugarcane. Nah, di sini gue nyium kayak ada aromatik. Yang gue bilang tadi ya, kayak ada spice-nya. Wanginya itu di hidung ya, di hidung nih kayak ada clove, wanginya doang. Oke, kita tunggu aja sampai agak dingin. Kita ngobrol soal grind size. Oke, jadi pemahaman sederhana dulu ya. Ketika biji kopi kita giling semakin halus ya, otomatis kan partikelnya akan semakin banyak ya, pecahnya bakal lebih kecil-kecil. Nah, ketika pecahnya lebih banyak atau lebih kecil-kecil, artinya semakin banyak partikel yang bisa terekstrak sama si kopinya. Oke, sebaliknya kalau kita gilingannya kasar, nanti partikelnya akan semakin sedikit. Karena apa? Karena partikel itu ukurannya semakin besar. Ini kita bicara dengan jumlah gramasi kopi yang sama ya. Nah, terus apa efeknya kalau misalkan terlalu halus atau terlalu kasar? Keduanya ini menurut gue sama-sama memiliki efek yang mirip-mirip lah ya. Itu efeknya adalah bisa menambahkan rasa yang lain atau mengurangkan rasa yang lain. Oke, contoh. Kalau misalkan satu kopi yang sama ya, gue gilingnya halus banget ya, terus gue seduh, sama satu lagi gue udah siapin kopinya yang sama tapi gue gilingnya agak kasar, gue seduh terus gue cicipin. Oh, ternyata kalau misalkan gue gilingnya lebih kasar, bitternya hilang ya, agak menurun intensitasnya. Sedangkan kalau gue giling yang halus, itu bitternya malah dominan. Nah, sebenarnya di situ teman-teman banyak yang gini, oh kalau misalkan gilingnya terlalu halus nanti asamnya hilang. Sebenarnya menurut gua bukan asamnya hilang, tapi karena kalau kita lihat, kita pikir ya intensi. Contoh, kita punya coklat sama jeruk. Oke, nah setelah kita makan jeruk, oke, terus kita makan coklat. Oke, biasanya rasa yang akan dominan itu si coklatnya. Apalagi coklatnya kita bicara di sini adalah dark chocolate. Ya, padahal di kopi itu yang tadi kita giling lebih halus, itu rasa asamnya masih ada. Gitu, tapi intensitasnya menurun atau ketutup karena yang dominan justru rasa misalkan dark coklatnya. Gitu ya. Karena kalau dari intensitas balik lagi antara coklat sama jeruk pasti akan intensitasnya itu lebih tinggi si coklat, apalagi kita bicara dark coklat. Nah, begitu juga kalau misalnya kita gilingnya kasar, nanti yang seharusnya dark coklatnya itu ada ya, karena dia ekstraksinya nggak terlalu banyak atau nggak terlalu tinggi, maka dari itu si dark coklatnya intensitasnya jadi turun. Gitu. Yang naik apa? Yang naik misalkan bisa jadi si acidity-nya. Gitu. Nah, karena di sini masih banyak yang bilang gini, oh kalau misalkan nanti nyeduh kopi ya, penuangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini yang beberapa kali sering gue denger dan pernah gue baca. Tuangan pertama itu nanti yang di highlight adalah acidity. Tuangan kedua sweetness, tuangan ketiga, keempat, kelima itu adalah bitterness. Menurut gue itu agak kurang tepat. Kenapa? Karena misalkan teman-teman nyeduh kopi pun ya, nyeduh kopi cuma 1 kali tuang aja, itu nanti rasa manis, rasa asam, dan rasa pahitnya itu ada. Cuma beda di intensitasnya aja nih. Mana yang lebih intens. Nah, justru kalau dari penuangan menurut gue itu pengaruhnya ke tebel atau tipisnya rasa si kopi dan pergeseran rasa. Kalau misalnya teman-teman lihat di flavor wheel itu bisa bergeser rasanya. Gitu ya. Nah, terus lebih cocok pakainya grind size yang halus atau yang sedang atau yang kasar.
Yang pertama, tergantung dari alat yang teman-teman pakai. Ada beberapa alat yang dia karakternya itu atau brewing time yang harusnya dianjurkan itu panjang. Contoh, gue pakai yang Hario Mugen ya, gue pakai yang ini nih. Nah, Hario Mugen ini memang disarankan brewing atau yang ingin di highlight itu ketika kita brewing waktunya cenderung lebih panjang. Nah, ketika seperti itu, supaya ngakalin si kopinya itu nggak over extract ya, cara satu-satunya adalah kita coba kasarin grind size-nya. Supaya extraction rate-nya itu nggak terlalu tinggi. Gitu ya, jadi kopi yang rasa yang akan terlarut dari kopinya itu nggak terlalu banyak. Gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau misalkan nyeduh kopi udah berulang kali, udah ubah-ubah grind size tapi rasanya masih tetap sama, nah teman-teman boleh cari tahu, oh ini ternyata roast levelnya seperti apa atau roast profile-nya seperti apa. Nah, kalau teman-teman bingung, roast profile atau roast level itu apa, teman-teman nonton di sebelah sini itu gue udah tunjukin sebenarnya, gue udah sharing ya, sebenarnya itu roast level atau roast profile itu berpengaruhnya kemana pada saat kita nyeduh gitu ya. Nah, grind size ini menurut gua nggak ada settingan yang paling bener atau yang salah. Kenapa? Karena gini, ketika gue pernah banget satu kali gue dapet dikasih kopi yang roast levelnya itu kalau kita lihat secara penampilan itu udah masuk ke medium to dark lah, sampai biji kopinya semuanya gelap, coklat tua dan ada minyak-minyaknya. Nah, pada saat gue gilingnya kasar, ya, gue gilingnya agak kasar, medium coarse lah ya. Setelah gue seduh, gue minum, justru rasanya itu cuma pahit doang, dominan bitter. Rasa acidnya ada tapi harus nunggu sampai suhu si kopinya turun. Nah, setelah gue coba ngobrol sama si roasternya, justru roaster itu menyarankan coba deh grind size-nya dibikin lebih halus. Gue coba, ternyata bener. Setelah gue bikin lebih halus, acidity-nya malahan naik. Nah, jadi di sini sebenarnya yang gue mau tekankan adalah nggak ada yang bener pada saat teman-teman milih grind size. Oh, mau yang fine atau yang coarse atau mau yang medium, karena tetap semuanya harus teman-teman cobain. Teman-teman nggak bisa hanya melihat dari tampilan si biji kopinya aja. Itu sangat sulit, gitu ya. Nah, saran dari gua kalau misalkan teman-teman udah nyeduh pakai berbagai cara, berbagai metode, berbagai alat, suhunya udah diubah-ubah, grind size-nya udah diubah-ubah, tapi belum dapat karakter dari si kopinya, teman-teman coba pakai resep seduh tubruk saring. Nah, kalau teman-teman bingung, tubruk saring itu apa? Coba lihat di sebelah sini. Ya, itu udah gue bahas tuh. Ya, jadi sebenarnya simpelnya tubruk saring itu metode cupping. Ya, tapi abis itu teman-teman saring kopinya. Ya, supaya ya minumnya gampang biar nggak ada ampas lah. Seperti itu doang. Gitu ya. Nah, jadi gue ulangin. Simpelnya adalah grind size semakin halus akan semakin banyak ekstraksinya. Extraction rate-nya akan semakin tinggi. Nah, sebaliknya semakin kasar ekstraksinya akan semakin sedikit juga. Kenapa? Karena partikelnya berbeda. Nah, dari partikel itu berhubungan tadi ya ke extraction rate yang mana bisa menambahkan atau bisa memunculkan suatu rasa atau bisa juga menghilangkan suatu rasa. Jadi yang paling benar adalah teman-teman trial aja. Teman-teman coba bikin. Gitu ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah karena nanti bisa berpengaruh ke jenis airnya juga. Terus teman-teman style nyeduhnya seperti apa, itu banyak banget variabel. Jadi intinya dicoba dulu, jangan langsung mempercayai satu teori. Gitu ya. Nah, sekarang kita cobain kopinya. Ini kopinya sudah hangat. Ketika dia suhunya turun, ini gue ngerasa karakternya malah jadi kayak lemon tea. Ya. Kayak lemon tea, cuma ending di belakangnya, aftertaste ini teman-teman akan berasa nutty banget, kacang banget. Terus yang tadi bener fix ini ada wangi kayak clove-nya di belakang, coklatnya hilang. Oke, untuk bodinya ini menurut gue medium.
Acidity-nya masuk low ya, low ya. Ini bukan kopi yang acid. Terus teksturnya ini tea-like banget, bener-bener kayak teh. Pokoknya kopi Brazil Chocolate Peanut Butter ini mengingatkan gua ketika awal-awal gua mulai suka ngulik-ngulik manual brew ya. Jadi memang kopinya nggak neko-neko, enjoyable, rasanya juga dapet gitu ya. Wajib teman-teman cobain ya. Jadi kalau mau cobain kopi ini, teman-teman langsung cek link di deskripsi aja. Atau kalau mau langsung beli ke Say Something mungkin bisa ke Meruya ya, karena di Meruya itu udah Say Something yang roastery-nya. Oke, kalau teman-teman pengen tahu rekomendasi alat-alat seduh dari gua, langsung cek Instagram gua di @raymaringka. Di situ teman-teman tinggal cek link di bio aja. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk berkunjung ke Daily Park Mall tanggal 5, 6, 7. Ada event Pesta Kopi Mandiri dan teman-teman di sana akan ada raffle, akan ada undian. 3 hadiahnya itu menarik banget. Cocok banget buat anak-anak kopi sama home brewer lah ya. Oke, ditunggu kehadirannya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.